Kenapa kita mengatakan bahwa di sana siap untuk menjadi kawasan wisata? Ini namanya kan kita tidak gentle ya, tidak sportif, apalagi sebagai pemerintah ini yang mengelola terhadap kawasan-kawasan wisata itu. Sehingga dari kami DPR satu adalah minta dipetakan betul, ya, dipetakan betul kawasan wisata pantai yang kita punya itu di mana dan bagaimana dalam rangka kita mengoperasionalkan untuk kegiatan yang ada di sana. Kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi yang kaitannya dengan sarana prasarana ataupun lainnya ini harus menjadi sebuah prioritas untuk bisa kita kedepankan. Contoh lain, Mbak, kami pernah ke Diombo, Gunung Kidul. Di sana itu memang letaknya ya di pinggir begitu, Mbak. Sinyal internet ini nggak ada yang bisa masuk. Telkomsel nggak masuk, SL nggak masuk, semua tidak masuk itu. Semua tidak masuk. Siapa kemudian yang bisa mensikapi hal ini? Ya kalau saya bicara ini pemerintah harus bertindak gitu. Pemerintah harus bertindak, kemudian pasanglah jaringan yang ada di sana agar kemudian masyarakat di sana, SAR yang ada di sana tidak kesulitan dalam rangka menerima informasi yang datang dari pemerintah, dari BMKG dan dari masyarakat dalam rangka kita memberikan perhatian kepada para wisatawan. Ini adalah menjadi bagian-bagian pokok yang mesti harus mendapat perhatian kita bersama. Kemudian jadi kami sudah bicara wifi, kami bicara jet ski dan juga kebutuhan lain. Nah, saya matur nuwun, tadi Pak Noviar sudah cerita bahwa SAR ini Pemda DIY, Pak Noviar sudah lakukan kerjasama dengan pemerintah kabupaten kota bahwa dari sisi kesejahteraan mereka ini alhamdulillah DIY memberi per bulan 750, kemudian Pemda Bantul sudah 1.100.000, Gunung Kidul 600, Kulon Progo 600, Sleman 650, itu per bulan. Nah, ini mohon kemudian pada Bapak Ibu ya pimpinan daerah yang ada di DIY ini, maksud saya bukan pada Pak Gubernur ya, tapi pada Pak Bupati, Bu Bupati yang ada di wilayah DIY kemudian mensikapi. Ini standarnya apa sih? Kok di sana sudah 1.100.000, kok sana masih 600 sana masih 600 gitu ya. Ini mesti harus diperhitungkan dengan baik sehingga kepada mereka sesungguhnya merasa diprotek oleh kita pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Yang kedua, saat-saat tertentu seperti yang sudah disepakati kita bersama, seperti pada saat penanganan insiden bila terjadi korban, tenaga-tenaga ini kan kerja, Mbak. Tenaga-tenaga ini kan kerja. Nah, bagaimana ini bisa diberikan sebuah supporting oleh pemerintah daerah agar itu bisa berjalan dengan baik. Juga di hari-hari tertentu, misal Sabtu Minggu, ini kan mesti pelayanannya jauh lebih berat dibanding hari-hari biasa. Ini juga perlu mendapatkan perhatian yang serius dari kita bersama pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, dan kami yakin karena Pemda DIY ini isinya adalah eksekutif dan legislatif, ini manakala itu untuk rakyat, kenapa kita kemudian tidak setuju kan begitu. Gitu kira-kira yang kami sampaikan. Terima kasih Pak Swadi, kita ke Pak Biwara. Pak Biwara, ini kalau kita melihat ini potensi bencana gelombang laut di DIY ini seperti apa ini Pak? Ya, di utara ada Gunung Merapi, tapi di selatan ada laut ya. Di sebelah barat ada pegunungan, di sebelah timur juga ada pegunungan. Nah, alam itu kan juga mempunyai logikanya sendiri, artinya dia ada peristiwa-peristiwa alam yang terjadi ya. Kalau di utara ya erupsi Merapi, di selatan ya gelombang. Gelombang itu bisa saja gelombang biasa, tapi juga saat tertentu itu ada gelombang tinggi ya. Sehingga di satu sisi dia itu kekayaan alam yang potensi, yang indah, yang kemudian mengundang orang untuk tadi mengundang 27.000 orang datang ke sana itu kan karena alam itu ya. Tapi memang di sisi lain juga ada potensi ancaman yang itu juga perlu kita perhatikan ya. Karena ketika gelombang alam itu ya dia akan ada dinamika sendiri ya. Alam gelombang bisa tinggi, bisa tidak. Tetapi kemudian bagaimana kita mengurangi risiko itu yang menjadi penting ya. Di selatan ada potensi gelombang tinggi yang tahun 2018 lalu misalnya menyapu gazebo yang ada di pinggir pantai ya. Nah, konteks itu kemudian sempatan pantai menjadi penting. Nah, tetapi juga di selatan itu ada potensi tsunami ya. Makanya kemudian di Gua Cemara kan ada
TES yang dibangun oleh BNPB ya, tempat evakuasi tsunami yang lantai 3 itu di sana. Itu kan memang karena ada potensi itu. Artinya apa? Kita kemudian berpikir tentang risiko ya. Jadi risiko di Laut Selatan ya, risiko itu kan kalau rumusnya ya ancaman dibagi kerentanan kali kapasitas ya. Ya. Ancamannya itu kita tahu dari BMKG ya. Ini yang saya kira perlu dicermati seberapa ancamannya, karena BMKG selalu merilis informasi dari tanggal sekian sampai tanggal sekian itu ada gelombang sekian meter lah. Ini mestinya menjadi perhatian yang kemudian apa tindak lanjutnya. Kalau ketika tidak ada informasi seperti itu mungkin oke lah wisatawan bisa agak dekat dengan pantai misalnya. Tapi ketika ada informasi itu mungkin kemudian akan lebih tegas, ini harus sekian meter dari bibir pantai misalnya. Nah, itu dalam rangka mengurangi apa, kerentanan, karena semakin dekat dengan pantai berarti dia semakin rentan karena akan mudah tersaut mudah tersaut oleh ombak ya, seperti pemancing. Dan juga terakhir mohon maaf, yang satu keluarga yang main-main bola di sana kan itu berarti dia rentannya tinggi, mudah untuk kemudian terkena ombak itulah. Kapasitas itu tentu pengunjung perlu tahu apa sih ancamannya di sana, dan kemudian juga petugas ya Sarlinmas itu juga perlu tahu bagaimana kemudian kapasitas ditingkatkan dari sisi pengunjung, dari sisi nelayan, juga dari sisi Sarlinmas sendiri lah. Ketika kapasitasnya meningkat, itu harapannya kemudian risiko akan kita kurangi, akan bisa kita tekan lah. Nah itu saya kira di satu sisi kekayaan alam ini indah dan menghasilkan banyak PAD, tapi juga tentu harus diimbangi dengan upaya-upaya kita untuk bagaimana mencegah risiko itu terjadi dengan memakan korban. Belum kita bayangkan misalnya 27.000 atau 10.000, 15.000 di Parangtritis misalnya. Kalau kemudian terjadi misalnya lah ya, orang bencana kan mikirnya itu. Kalau terjadi tsunami misalnya, itu bagaimana kemudian SOP untuk mengevakuasi mereka? Seperti apa peringatan misalnya? Nah, karena kalau tsunami itu kan pasti didahului oleh gempa ya, dan golden time-nya kan sekitar 20-30 menit dari peringatan sampai kemudian datangnya tsunami itulah. Ini tentu perlu menjadi pengetahuan juga dari Linmas untuk kemudian ini dalam waktu 30 menit wisatawan yang ada di pantai harus menuju kemana misalnya. Nah, saya kira itu hal-hal yang kemudian perlu diperhatikan supaya kemudian apa, kekayaan itu bisa dinikmati dengan kita menekan potensi-potensi atau risiko-risiko yang mungkin terjadi. Saya kira perspektif kami di perencanaan seperti itu. Ya, terima kasih. Pak Wira, apakah di sepanjang pantai itu sudah ada early warning system atau EWS sudah terpasangkah seluruhnya ini, Pak? Iya, jadi EWS sudah terpasang di sepanjang pantai. Jadi dalam rangka kita meningkatkan kapasitas masyarakat di sepanjang pantai terhadap potensi ancaman itu tadi, satu adalah dengan memasang EWS ya. EWS yang saat ini dipasang, ada yang khusus dipasang memang untuk EWS, tapi ada juga yang digabungkan dengan masjid-masjid yang ada di sepanjang pantai. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan membangun desa tangguh bencana dan satuan pendidikan aman bencana. Tentu desa tangguh bencana di sana pelatihannya adalah berbasis pada ancaman laut tadi, bisa tsunami, bisa gelombang tinggi ya, bisa juga gempa. Nah, termasuk juga sekolah-sekolah yang ada di sepanjang pantai tadi, 166 itu ada sekian puluh sekolahan SD, SMP, yang itu kemudian kita tingkatkan kapasitasnya supaya bisa mengetahui ancaman apa di sana, bisa melakukan evakuasi, ya, bisa melakukan penyelamatan diri, dan juga tersedia infrastruktur yang memadai di sekolah-sekolah itu untuk mengamankan warga yang ada di sekolah itu ya, baik siswa, guru maupun juga tenaga-tenaga yang ada di sekolah itulah. Ini jadi upaya kita meningkatkan kapasitas dari sisi tadi informasinya melalui warning system, dari sisi kapasitasnya melalui desa dan tangguh bencana dan satuan pendidikan aman bencana, juga melalui petugas-petugas yang ada di lapangan itu. Ya. Pak, apakah masih ada mungkin wisata di pantai yang belum terpasang EWS atau mungkin seluruhnya sudah terpasang itu, Pak? Ya, tentu
kebutuhan ideal itu selalu ada gap ya dengan realita ya. Jadi ada beberapa yang karena sudah lama dan kondisi di laut itu kan mudah kena angin laut, itu mudah juga kemudian keropos ya. Nah, ini beberapa kemudian ada yang memang rusak, tapi juga ada yang sudah diganti. Tetapi dari sisi yang ada sekarang kita masih menilai bahwa itu masih cukup memadai untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan apabila ada peringatan tsunami itu ya. Itu dirasa sudah cukup atau mungkin Ya, masih tentu perlu lagi, Pak? terus menerus setiap tahun kita tambah ya. Terakhir dari BMKG membantu kita 2 titik yang ada di Jogja, ada di Bantul, ya, kemudian di Parangkusumo dan ada di Gunung Kidul. Itu untuk mendeteksi kemungkinan adanya datangnya tsunami. Jadi melalui alat yang ada di sana bisa memantau potensi tsunami yang datang dari laut. Oke, terima kasih Pak Biwara. Ini kita akan menyapa dulu Tribuners yang sudah bergabung. Terima kasih sekali Tribuners ini sudah banyak sekali yang bergabung dengan live streaming Tribun Jogja, dan terima kasih juga untuk pertanyaannya. Kita akan membahasnya Tribuners satu-satu. Ini ada pertanyaan dari Kurniawan Ari. Jika ingin melaporkan adanya orang tenggelam atau kebencanaan lainnya, bagaimana cara melapor ke BPBD? Silakan Pak. Ya, tentu kalau laka laut ya, tadi Pak Kasat sudah menyampaikan di sana ada pos-pos ya, pos-pos di setiap objek-objek wisata di pantai di sana lah. Lapornya ke petugas yang ada di sana. Nah, di petugas yang ada di sana yang diharapkan nanti bisa melakukan tindakan-tindakan secara cepat ya. Tentu laporannya dengan cara apa mungkin Pak Kasat bisa menyampaikan lebih lanjut ya. Artinya jika ada temuan segera melapor ke pos yang terdekat begitu Pak ya. Oke, terima kasih Pak Gira. Selanjutnya ini pertanyaan dari Almira_46. Pak, apakah BPBD juga bisa membantu menangani jika ada ular masuk rumah, mengusir sarang lebah, atau jika ada hewan terjebak di sumur, Pak? Kok saya ketawa ya ini membaca pertanyaannya. Memang pada akhirnya semua yang mengancam jiwa itu datang ke kita. Jadi kemarin ketika bombing apa itu tawon apa? Tawon das, tawon das. Itu juga teman-teman banyak mendapatkan telepon untuk membantu mengevakuasi tawon itu ya. Termasuk juga pernah sapi yang tercebur ke sumur ya, juga pernah lakukan itu. Akhirnya dari A sampai Z masalah yang mengancam jiwa ya datang ke kita, makanya kita mempunyai TRC, jadi tim reaksi cepat, dan juga ada pusdalop. Jadi TRC itu tim yang siaga 24 jam kita di BPBD. Jadi setiap saat ada ancaman, ada potensi bencana, mereka akan memantau dan mereka akan menginformasikan untuk supaya bisa diambil langkah-langkah cepat ya.